Shalom, perkenalkan nama saya Feliciana Febrintimia Petrus. Saya akan menjelaskan tentang bab 1, ketergantungan antar ruang berdasarkan konsep ekonomi. A. Kegiatan produksi. 1. Pengertian dan tujuan produksi. Produksi adalah kegiatan menciptakan atau menambah kegunaan suatu barang atau jasa sehingga lebih bermanfaat. Adapun suatu kegiatan produksi barang atau jasa secara sempit antara lain sebagai berikut. Yang pertama, menghasilkan barang atau jasa. Yang kedua, memperluas lapangan kerja. Yang ketiga, memenuhi kebutuhan pasar. Yang keempat, produsen dapat mencari keuntungan sebesarnya. A. Faktor produksi. A. Faktor produksi alam. Faktor produksi alam adalah semua kekayaan alam yang dapat digunakan dalam proses produksi. Faktor produksi tenaga kerja. Faktor produksi tenaga kerja atau labor adalah orang-orang yang secara langsung atau tidak langsung. Faktor produksi modal. Faktor produksi modal adalah hasil produksi yang digunakan untuk menghasilkan barang atau jasa yang lain. Faktor produksi kewirausahaan. Faktor produksi kewirausahaan adalah kemampuan, keahlian, dan kecakapan seseorang atau kelompok untuk merencanakan, mengendalikan, mengatur kegiatan distribusi. 1. Hakikat dan tujuan. Distribusi adalah kegiatan yang dilakukan oleh seorang atau suatu badan untuk menyampaikan suatu barang atau jasa dari produsen ke konsumen yang membutuhkan. Distribusi antar daerah. Salah satu aktivitas penting dari kegiatan ekonomi adalah distribusi barang antar daerah. Faktor pendorong distribusi antar daerah. Faktor pendorong distribusi antar daerah adalah antara lain sebagai berikut. Yang pertama, ketersediaan. Faktor penghambat distribusi antar daerah. Faktor penghambat distribusi antar daerah antara lain sebagai berikut. A. Terhambatnya pasokan barang. B. Faktor cuaca yang tidak mendukung. Dan C. Kurangnya armada pengangkut. C. Kegiatan konsumsi. 1. Hakikat dan tujuan. Konsumsi adalah kegiatan yang bertujuan mengurangi atau menghabiskan guna suatu barang atau jasa dalam rangka. 2. Ciri benda konsumsi. Ciri benda konsumsi antara lain sebagai berikut. Pertama, benda yang dikonsumsi adalah benda ekonomi. Kedua, benda yang dikonsumsi ditujukan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Ketiga, benda yang dikonsumsi memiliki nilai atau manfaat yang akan habis secara perlahan atau langsung. Pembagian benda konsumsi. Pertama, benda konsumsi yang habis dalam sekali pemakaian. Kedua, benda konsumsi. Karakteristik konsumen. Konsumen akan mengonsumsi barang atau jasa yang dihasilkan produsen. 5. Aktivitas konsumsi. Aktivitas konsumsi dilakukan oleh semua orang di dunia. 6. Ketergantungan antar ruang berkaitan dengan kegiatan konsumsi. Pada kegiatan konsumsi, ketergantungan antar ruang dapat terlihat pada barang. Harga. 1. Pengertian. 2. Faktor penyebab perbedaan harga. Harga atau barang di suatu daerah dan di daerah lain dapat berbeda-beda. Faktor-faktor yang mengakibatkan antara lain sebagai berikut. A. Jarak distribusi. B. Ketersediaan barang. C. Perbedaan kebutuhan. D. Persaingan. 3. Kebijakan penetapan harga global. Perusahaan dapat menjual produknya ke dalam atau ke luar negeri. Kebijakan etnosentrik. Pada kebijakan ini terdapat keterlibatan tinggi kantor pusat terhadap penetapan harga. Kebijakan geosentrik. Pada kebijakan ini tingkat keterlibatan kantor pada pusat penetapan harga. Kebijakan polisentrik. Pada kebijakan ini keterlibatan kantor pusat rendah. Pasar. 2. Perdagangan Indonesia. Indonesia memiliki beragam produk yang dihasilkan. 2.
Pengaruh ketergantungan antaruang terhadap kehidupan bangsa Indonesia. Pengaruh ketergantungan antaruang terhadap migrasi penduduk. 1. Pengertian migrasi. A. Mobilitas penduduk dan migrasi. B. Jenis migrasi antar daerah. Pertama, migran semasa hidup. 2. Migran recent atau disingkat recent migran adalah mereka yang pindah melewati batas provinsi dalam kurun waktu 5 tahun terakhir sebelum pencacahan. 3. Migran total adalah orang yang pernah bertempat tinggal di tempat yang berbeda dengan tempat tinggal pada waktu pengumpulan data. Faktor pendorong migrasi. Yang pertama, kurangnya lapangan pekerja. Kedua, kemiskinan. Ketiga, peperangan. Dan keempat, kondisi politik yang tidak baik. 5. Masalah lingkungan. 6. Kesempatan pendidikan rendah. Faktor penghambat migrasi. Pertama, jaraknya yang jauh. Kedua, kesulitan transportasi. Ketiga, biaya migrasi yang tinggi. Dan keempat, faktor pribadi. Pengaruh ketergantungan antaruang terhadap transportasi. Transportasi yang berkembang di secara umum meliputi transportasi darat, transportasi air, dan transportasi udara. Hakikat transportasi. A. Pengertian. Transportasi berasal dari kata transport yang artinya angkutan. Transportasi Indonesia. A. Transportasi darat. Alat transportasi dapat meliputi sepeda, gerobak, dokar, sepeda motor, mobil, dan transportasi air. Sebagian besar wilayah Indonesia merupakan wilayah perairan, maka di Indonesia sarana transportasi air menjadi transportasi udara. Transportasi udara merupakan sarana transportasi yang berkembang pesat di Indonesia. Transportasi dunia. Transportasi dunia juga dapat dibagi pada transportasi darat, transportasi air, dan udara. 4. Pengaruh ketergantungan antaruang terhadap transportasi. A. Kebutuhan sarana transportasi antara daerah makin meningkat seiring. B. Kegiatan ekonomi antar daerah dapat terhambat. C. Sarana transportasi suatu daerah termasuk ketersediaan jalan dan pelabuhan. Pengaruh ketergantungan antaruang terhadap lembaga pendidikan. 1. Fungsi dan peran lembaga pendidikan. 2. Pendidikan di Indonesia. A. Fungsi pendidikan nasional. B. Satuan pendidikan Indonesia. C. Pendidikan formal. F. Pendidikan informal. Pendidikan informal adalah jalur pendidikan keluarga dan lingkungan. G. Jumlah peserta didik. Jumlah peserta didik di Indonesia tahun 2016 berdasarkan data Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan